perlu diketahui sekian periode Jatman ini dipimpin oleh Bapak Lutfi Yahya. Saya akan menyebut Habib karena masih dipersoalkan. Putus, Pak. Nah, setelah habis masa jabatannya, dia tidak mau melepaskan Jatman. Tidak mau. Dia tersingkirkan dari itu. Dia lagi ngurus Jatman. Tetapi karena nafsunya untuk menjadi penguasa, mendirikan lagi yang disebut Jatman. Saudara sekalian, berapi-api pidato yang Anda saksikan dalam cuplikan video tadi. Beliau adalah Kiai Haji U'up Guroni Ma'ani, saudara sekalian, sekaligus mudir Jatman yang sebagai anak kandung daripada NU, saudara sekalian. Dan banyak hal yang beliau sampaikan nanti, saudara sekalian, terkait dengan bagaimana terbentuknya daripada Jatma Aswaja Lutfi bin Yahya yang katanya beberapa tahun kemudian Lutfi bin Yahya tidak mau untuk melepas Jatman ini. Lalu kemudian setelah muktamar di Donohudan, lalu kemudian Lutfi bin Yahya digantikan dan ternyata mendirikan Jatma yang baru, saudara sekalian. Selengkapnya mari kita sama-sama simak video berikut. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, wa allaw istaqamu ala tariqati la asqaynahu ma'an ghadaqa. Hadratil mukarramin wal muhtaramin, para ulama, para kiai, para mursyid, wabil khusus Rais Idarah Wusta Jatman Banten Kiai Haji Kobari, Wakil Rais, juga ada Abah Kiai Haji Edi Suwardi ya, dari Baros, seluruh jajaran pengurus Idarah Wusta Banten, Ibadiyahnya, Mustafadnya, Imdoiyahnya, wabil khusus sekretaris Idarah Wusta Jatman Banten Kiai Haji Hamdan Suhaimi Amkasep, seluruh kiai-kiai yang tidak bisa saya sebutkan namanya, mohon maaf, dan seluruh pengurus Idarah Syu'biyah Kabupaten Pandeglang yang tadi namanya telah disebutkan oleh sekretaris. Semoga semuanya selalu dalam ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para bapak-bapak, ibu-ibu yang tidak bisa saya sebutkan semuanya, mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimudahkan segala urusan kita, diberkahkan segala urusan kita, rizkinya berkah, anaknya berkah, suaminya berkah, istrinya nambah. Saya ngomong nama diserikin oleh Abuya dari Cinangka. Nah, memang NU mah di mana juga acaranya selalu santai.
Ini adalah apa karakter Langsung. NU. Para kiai, para ustad, apunten biasa disebutkan satu persatunya, wabil khusus apa dari pasti dari Cinangka, apa Kiai Yusuf. Hadirin rahimakumullah. Mari kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya, segala anugerahnya, sehingga di sore hari ini kita bisa bermuajahah, bisa bersilaturahmi dalam rangka pengajian Jatman Provinsi Banten. Mudah-mudahan kita semua ditambah nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita beroleh syafaatnya nanti yaumul qiyamah. Amin ya robbal alamin. Dengan singkat, saya sebagai mudir itu kalau dalam NU adalah ketua Tanfidiyah. Jadi saya mudirnya Idaroh Wusto Banten. Belum lama, baru 1 bulan lebih sedikit, alhamdulillah sudah 2 kali melakukan pengajian. Pertama di gedung PWNU Serang, PWNU Banten. Dan kedua kalinya di sini di Pondok Pesantren Kiai Arfan. Mana orangnya tuh? Alhamdulillah Kiai Arfan, terima kasih telah bisa menyelenggarakan pengajian. Mudah-mudahan tambah rezekinya, tambah istrinya, barokah santrinya. Amin ya robbal alamin. Ibu, ini adalah pengajian Jatman, terang Jatman. Itu, nah dikenalkan ku kaulah. Ingat, ayeuna teh aya Jatman, aya Jatma. Aya Jatman, aya Jatma. Ari Jatman eta singkatan tina Jam'iyah Ahli Thoriqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah. Ada perkumpulan ahli torekat. Torekatnya torekat Al-Mu'tabarah yang legal, yang dibenarkan oleh NU, insya Allah. Jadi NU itu punya bano yang mengurus masalah pertorikotan. Torikoh seluruh Indonesia itu di bawah Jatman. Artinya Jatman Jam'iyah Ahli Thoriqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah. Ini adalah anak kandung NU, pendirinya para ulama aulia Allah. Didirikan pertama Jatman ini tahun 1957. Belum jadi Jatman, belum masuk NU. Masuk NU kira-kira tahun 1970-an. 75. Nah, baru ditetapkan sebagai Jatman Thoriqah yang mu'tabar di bawah naungan NU. Nah, berjalan terus dan perlu diketahui sekian periode Jatman ini dipimpin oleh Bapak Lutfi Yahya. Saya akan menyebut Habib karena masih dipersoalkan. Putus Pak.
Nah, setelah habis masa jabatannya, dia tidak mau melepaskan Jatman. Tidak mau. Nah, akhir kemudian setelah habis masa jabatannya, pengurus NU datang ke rumahnya untuk melakukan muktamar. Beliau menolaknya, dan ternyata Jatman Banong NO itu sudah jadi badan hukum sendiri. Nah, ini jelas pembegalan ahli toriko. Torikohnya dibegal. Saya termasuk pengurus PBNO pusat. Ketika memutuskan konferensi atau muktamar di Donohudan Solo, saya ikut musyawarah di PBNO. Mau tidak mau, Jatman harus diselamatkan dari Habib Lutfi. Itu. Akhirnya terjadilah konferensi atau muktamar di Donohudan. Alhamdulillah, Jatman selamat kembali kepada Kiai Pribumi. Alhamdulillah. Dia tersingkirkan dari NU, dia lagi ngurus Jatman. Tetapi karena nafsunya untuk menjadi penguasa, mendirikan lagi yang disebut Jatman. Apa? Jatman, Jamiyah Ahlul Thariqah Al-Mu'tabaroh. Tidak pakai nun, cuma Jatman. Jadi beda. Kalau Jatman itu punya NU, sedangkan Jatman tidak ada kaitannya dengan NU. Maka kita sebagai Nahdiyin, umat NU harus masuk kepada Jatman yang sudah Jatma masih tetap di Jatma, tapi hatinya NU segera beralih kepada Jatman. Bagus. Understand? Paham? Sebab nggak ada hubungannya Jatma dengan NU. Maka sebagai warga Nahdiyin, Banong NU, Ansornya, Bansernya, Muslimatnya, Fatayatnya, masuklah ke dalam Jatman ahli thariqah yang diakui oleh NU. Kantos? Ibu-ibu ke kantos? Nah, jadi ingat, ayah Jatman, ayah Jatman. Insya Allah lebih hebat Jatman tibatan Jatman. Sebagaimana Ar-Rahman ablagu minar Rahim. Itu Rahman Jatman. Nah, itu wajah ini kan apa wazannya. Jatmanun Rahmanun war-Rahman ablagu minar Rahim. Jatman ablagu minal Jatman. Apa alasannya? Di anna ziyadatal apa? Bina tadullu ala ziyadatil nah, nah, kita dari sekarang harus waspada. Thariqah saja dipegang. NU ini sedang dikerdilkan. NU ini sedang mulai digerogot, bahkan ingin dijatuhkan, dibully di mana-mana NU, dicaci maki oleh siapa-siapa. Maka kita sebagai Nahdiyin, sebagai Banong, Jatman, Ansor, Banser, Nahdiyin, jangan ikut-ikut membuli NU. Ingat, NU itu kalau pohon besar, akarnya sudah menancap ke dasar,
rantingnya menjulur panjang, dahannya rindang. Pohon yang besar itu pasti dihantam badai, dihantam angin. Tetapi kalau sudah besar, tidak akan runtuh. Betul? Makanya ranting-rantingnya jangan ikut-ikut menggoyang NO. Apalagi akarnya. Kalau NO jatuh, rubuh, ditinggalkan, mau kemana lagi kita? Nggak ada lagi organisasi yang ahlus sunnah wal jamaah selain arek lumat KFI, arek yang cicing HTI. Kalau NO rubuh, NO jatuh, Ridho yang cicing HTI, Ridho jadi anak keluarga berizin. Indonesia runtuh kayak. Jangan, katanya itu kalau mobil masuk bis, supirnya ugal-ugalan. Syukur punya supir ugal-ugalan. Syukur. Lamun supirnya tenang, kalem, HS na mobil. Betul. Tapi lamun supirnya ugal-ugalan, orang mal eureun istighfar. Betul. Wal eureun la ilaha wal eureun zikir. Tuh, itu berkat supir ugalan. Biarkan, nanti juga akan berlalu. Itu semuanya Allah yang sudah menakdirkan. Itu pemimpin kita akan disesuaikan dengan Allah, sesuai dengan zamannya. Tetap istiqomah di dalam NU. Siap? Setuju? Ya, ayo semuanya masuk ke dalam Jatman. Kita ramaikan Jatman. Oma Irama Bahula. Oma Irama bisa menggoyang Indonesia dengan dangdutnya. Ayo kita goyang Indonesia dengan zikir. Siap? Siap. Nah, itulah yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan kita semuanya selalu waspada. Jangan lari dari NU. Kita besarkan NU mudah-mudahan. Karena pendiri muasis NU itu semuanya ulama, para wali, urang asup di Nagerbongna, sanajan pangtungtung nangge di Nagerbongna, sugan kabawa ka surga. Amin ya rabbal alamin. Kaulah jadi mobil lain mampu, lain bisa. Tapi hayang hikmat ka ulama, hayang naon hikmat ka para wali. Mudah-mudahan saya yang bisa beramal, bisa ibadah, bisa zikir dengan cinta kepada para ulama. Nanti di akhirat ketika saya kebelakangan masuk, di tangan ku kiai, di tangan ku para mursyid. Itu yang saya harapkan. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saudara sekalian, itu ya tadi penyampaian secara singkat dari Kiai Haji Uuf Guroni ya. Ternyata ketika kita mendengar apa yang beliau sampaikan luar biasa, dan beberapa hal yang ingin kita sampaikan terkait dengan penyampaian daripada Kiai Haji Uuf ya. Nah, di sini yang pertama Lutfi bin Yahya. Nah, jadi ketika kita mendengarnya, ternyata Lutfi bin Yahya ketika ingin digantikan setelah beberapa puluh tahun ya untuk memimpin Jatman ini, saudara sekalian, dan ternyata ada hal yang menarik. Lutfi bin Yahya tidak mau turun dari pimpinan Jatman, bahkan melahirkan daripada legal hukum sendiri di Jatman itu sendiri, dan itu sudah banyak beredar videonya. Dan lalu kemudian ketika terjadi muktamar di Donohudan, dan beliau Kiai Uuf Guroni menyampaikan bahwasanya Jatman daripada Banom NU ini adalah harus diselamatkan, harus kembali kepada pribumi itu sendiri, dan akhirnya lahirlah daripada pemimpin yang baru, yaitu Kiai Haji Halwani, saudara sekalian. Dan luar biasa, dan terjadi polemik yang luar biasa di antara kubu ya, antara Lutfi bin Yahya dengan kepemimpinan yang baru. Lalu kemudian Lutfi bin Yahya ketika digantikan, ternyata saudara sekalian dia mendirikan Jatma yang baru, artinya mendirikan perkumpulan Thoriqoh yang baru. Dan jelas dikatakan oleh Mudir Jatman tadi, saudara sekalian, Jatma Aswaja yang didirikan oleh Lutfi bin Yahya merupakan bukan bagian daripada NU itu sendiri.
Oleh karena itu, saudara sekalian, pandai-pandailah di dalam memilih daripada torikoh itu sendiri. Dan ini terlihat jelas bahwasanya orang yang memang benar-benar sufi, saudara sekalian, tidak mungkin memikirkan hal itu. Ima itu dia mau menjadi pemimpin, menjadi bawahan, dia tidak peduli. Yang penting ajaran torikoh substansinya itu sendiri. Lalu kemudian Lutfi bin Yahya, apa yang terjadi, saudara sekalian? Dia mendirikan jatma yang baru, mendirikan banom yang baru, tapi bukan daripada bagian daripada NU, saudara sekalian. Oleh karena itu luar biasa yang disampaikan oleh Haji Uup ya, di mana beliau menyampaikan bahwasanya Jatman Aswaja sudah terselamatkan kembali kepada orang pribumi atau putra pribumi, saudara sekalian. Dan mudah-mudahan video ini bermanfaat dan bukan maksud untuk merendahkan Lutfi bin Yahya. Namun kemudian kalau kita melihat trik rekodnya, bagaimana makam-makam dipalsukan, sejarah NU dimasukkan, bahkan di kalau tidak salah di buku paketnya Sanawiyah ya, di buku ke-NU-an, itu ternyata tiba-tiba ada kakeknya Lutfi bin Yahya ini, saudara sekalian. Kok tiba-tiba masuk ke sana di dalam 3 pilar, di dalam beberapa orang yang mendirikan organisasi NU, kok tiba-tiba ada Yahyanya di sana, saudara sekalian. Apa ini sebenarnya maksudnya? Ya tidak ada lain kalau kita mendengar daripada penyampaian di mudir yang tadi, saudara sekalian, Kiai Uup ini memang benar. Lutfi bin Yahya membegal daripada torikoh Jatman. Dan akhirnya tidak terjadi seperti itu dan lahirlah daripada Jatman Aswaja. Ya mudah-mudahan berkat Ki Haji Amuddin Usman Abantani semuanya terbongkar, saudara sekalian, yang dulu kita hormati, kita kenal daripada luar biasanya kealimannya, namun ternyata semuanya terbongkar. Semua makam-makam dipalsukan, semua makam tua yang tidak diurus semuanya dirubah, diurus, lalu kemudian namanya digantikan menjadi klan Baba Alwi, saudara sekalian. Ya mungkin hanya itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.